Lalu si ular-ular tersebut yang tadinya menyelimuti saya hilang dengan seketika, dan saya di situ dengan Ratu Ular mulai ada perjanjian, dan kita pun di sana sempat berhubungan intim. Setelah saya melakukan hubungan intim, besoknya langsung dapat uang. Datang dari mana uang? Itu langsung ada di kamar, tinggal ngambil. Oh. Dan kejadian yang saya lakukan, saya tidak ingin ketemu lagi, saya tidak ingin jumpa lagi, dan saya pengen benar-benar tobat. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jaka. Waalaikumsalam. Ya Bang Jaka, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Jaka ini dari mana nih kalau boleh tahu? Saya dari Kalibata, Jakarta. Oh, aman tadi perjalanan Bang ya? Aman. Ya nggak macet apa-apa gitu. Aman. Kalau macet mah standar ya. Iya. Oke, Bang Jaka. Jadi Bang Jaka ini katanya punya pengalaman mistis ya? Iya betul. Mohon maaf, merupakan seorang pelaku pesugihan juga dulunya ya? Saya pelaku. Oke. Nah itu bisa di-spill sedikit kisi-kisi atau cerita yang mau Bang Jaka ceritain ini nanti seperti apa? Saya adalah pelaku pesugihan yang pernah menikah dengan Ratu Ular dan sempat memakan korban, itu anak dari kakak saya yang baru lahir. Oh, anak dari kakaknya ya. Oke, kalau gitu disimpan dulu Bang Jaka. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Jaka menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Jaka, santai aja nanti ceritanya, jangan terburu-buru, jangan terlalu santai juga, biar cerita Bang Jaka ini bisa dinikmati sama penonton di rumah ya. Yap. Nanti kalau misalkan haus atau ngantuk, Bang Jaka silahkan diminum aja kopi Liongnya, enak, kopi khas Bogor. Oke, kalau gitu Bang Jaka silahkan. Saya nama Jaka, usia saat ini 37 tahun. Dulu saya bekerja di salah satu bank. Saya adalah supervisor yang punya 20 anak buah. Dulu pekerjaan saya sangat membutuhkan dana talang yang berkaitan dengan bunga. Jadi tanpa ada dana talang itu, target saya tidak akan tercapai. Nah, setelah ada nasabah yang membutuhkan dana talang, semisalkan 20 juta, dalam waktu 3 hari harus ada 10% lebihnya kepada yang punya dana talang tersebut.
Nah, saya itu terlibat dengan hutang piutang rentenir asalnya ke beberapa orang sehingga tidak tertutup. Jadi tutup lubang kali lubang. Setelah itu saya kebingungan, sempat depresi juga, mesti kemana menutup hutang-hutang itu. Lalu saya ketemu dengan salah satu kawan lama di tempat kopi ya, dan dia menceritakan, ikut saya aja, siapa tahu ada solusinya. Nah, ketika malam Sabtu itu, tepatnya jam 12 malam, saya dibawa ke salah satu tempat pantai, dan di situ, di pantai itu hanya ada saya dan kuncen pantai itu. Di situ banyak ombak, ombaknya sangat kencang, anginnya juga kencang, dan juga terdengar suara tangisan-tangisan perempuan, dan terlintas ada perempuan di tengah pantai. Di situ saya ketakutan. Cuman ya saya karena ada tujuan, jadi saya mati di sini gitu, ke bawah ombak. Tapi saya jalankan sampai selesai, dan setelah itu saya disuruh pulang setelah selesai ritualnya. Dan setelah pulang itu katanya nanti di dalam kamar sudah disiapkan uang dengan nominal yang saya butuhkan. Dan ketika saya pulang, ternyata yang ada bukan uang, jadi ada kayak semacam darah kayak gitu. Dan itu adalah ikhtiar pertama saya, gagal. Nah, setelah gagal, saya berpikir lagi mesti kemana, karena saya dikejar waktu juga, harus melunasi semua hutang-hutang saya. Dan setelah itu kembali saya ketemu sama teman-teman, karena saya itu waktu itu ketika ada teman menceritakan bahwa di sini ada tempat pesugihan, di sini ada tempat penggandaan uang, saya pasti ikutin gitu. Karena kan waktu itu tidak ada lagi jalan pintas di dalam pikiran saya ya. Tidak ada lagi jalan pintas ya kecuali itu. Karena udah gelap mata gitu. Terus saya diajak lagi ke salah satu tempat, di tempat yang kedua. Dan di tempat yang kedua itu saya suruh menyiapkan mahar uang dan suruh membeli kayak jimat-jimat kayak gitu. Jadi jimat ini untuk dipercaya banyak orang, untuk seucap senyata saciduh metu kalau bahasa Sundanya. Dan Artinya jadi setiap omongan yang kita ucapkan dipercaya orang. Misalkan saya mau pinjam uang, pasti orang itu percaya. Dan terus saya pun disuruh menelan berlian kayak susuk berlian kayak gitu, sampai 20 susuk berlian diminum, terus susuk emasnya yang ditancap di wajah. Nah, setelah itu yang ada itu bukan malah uang, bukan malah kebutuhan saya yang datang, tapi lebih dari cobaan-cobaan yang luar biasa. Jadi kadang di rumah itu ada ulat yang nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada. Dan tidak lama kemudian, karena itu susuk mungkin ya, godaannya itu bukan saya mendapatkan uang, malah ke perempuan gitu. Jadi saya di tempat yang kedua itu merasa
gagal lagi. Setelah itu saya bingung, saya merenung, saya mesti kemana lagi, karena waktu juga sudah mendekati dengan deadline perjanjian. Saya udah mencoba ke semua saudara, malah tidak ada jawaban, malah saya dipandang sebelah mata karena banyak utang. Terus saya udah nggak ada jalan lain lagi. Setelah itu ada salah satu kakek-kakek. Saya ketemu dengan kakek-kakek ketika saya ziarah, dan kakek-kakek itu tiba-tiba muncul di hadapan saya. Tiba-tiba bilang, kalau lagi butuh uang pergi saja ke Gunung Hejo gitu. Itu di tempat ketiga. Terus saya pun enggak langsung ke Gunung Hejo, saya pulang dulu. Terus saya tidur, lalu ada mimpi. Jadi mimpi yang memang mengharuskan saya datang ke sana. Setelah itu saya kan tidak tahu tempatnya di mana. Saya ke sana jalan kaki, dengan sampai itu kurang lebih 2 jam. Saya berjalan kaki seperti gembel. Saya mencari Gunung Hejo. Saya pun belum tahu tempatnya di mana, dan tiba-tiba di situ ada warung kopi, tempat makan. Saya mampir ke situ. Di situ yang punya warungnya itu nenek-nenek, dan kakek-kakek. Dan yang anehnya itu, yang si kakek itu adalah kakek yang dimana kita ketemu di tempat ziarah. Jadi si kakek itu yang mengarahkan saya untuk ke Gunung Hejo. Saya kaget, dan si kakek cuma ketawa aja gitu. Dan saya menceritakan itu ke si kakek dan si nenek yang jualan di sana. Lalu si kakek dan nenek itu tidak mengarahkan langsung ke Gunung Hejo, tapi malah menyarankan saya untuk datang ke rumah yang di seberang kakek nenek itu. Itu adalah rumah kuncen. Saya diantar ke situ, saya ketemu dengan kuncennya. Saya menceritakan semua tentang keadaan saya saat ini, keadaan saya waktu itu, dan saya juga menceritakan pernah ke beberapa tempat, tapi saya gagal dan gagal lagi, dan saya memohon-mohon untuk minta bantuan bagaimana caranya saya bisa berhasil di tempat yang ketiga ini. Nah, setelah itu si kuncen pun menjelaskan terlebih dahulu ada ketentuannya sebelum kita jalan berangkat ke Gunung Hejo. Ketentuannya yaitu kita mesti menyiapkan uang 2,8 juta. Maharnya. Iya, maharnya untuk membeli persyaratan. Ketika udah ada mahar, baru boleh balik lagi ke kuncen itu. Karena waktu itu saya belum ada uang, saya pulang dulu. Saya mencoba minjam ke 3 teman saya, dan waktu itu ada, saya kembali lagi ke rumah kuncen itu. Lalu setelah saya datang lagi ke rumah kuncen itu menawarkan ada 3 pilihan. Jadi di Gunung Hejo itu ada 3 goa. Yang pertama, di goa pertama itu ada goa yang kita ketemu langsung dengan buta ijo. Jadi katanya setelah kita ketemu dengan buta ijo itu, nanti apapun yang kita mau bisa dikasih. Dan di goa kedua
itu kita ketemu dengan ratu ular. Dan ketemu dengan ratu ular itu nanti kita menikah dengan ratu ular dan berhubungan dengan ratu ular. Lalu nanti kita menyiapkan kamar kosong di rumah untuk melakukan hubungan intim. Dan yang ketiga itu saya lupa lagi namanya. Lalu saya memilih gua yang kedua. Dan setelah itu si Kuncen pun menjelaskan kembali, nanti setelah berhasil jangan sampai ingkar, jangan sampai kita lupa kacang lupa kulitnya, jangan sampai permintaan ratu ular itu kita abaikan, karena nanti akan ada dampaknya. Seperti halnya kejadian di tol Cipularang waktu itu katanya. Jadi waktu itu kan si Kuncen menceritakan dulu kejadian di tol Cipularang itu karena ada janji yang tidak ditepati. Setelah terjadinya tol, tadinya kan dijanjikan untuk ada jalan menuju ke Gunung Hejo dan ada musola. Tapi pihak tol Cipularang itu janjinya ingkar gitu, tidak dijadikan, tidak ditepati, sehingga banyak, kalau bahasa Sundanya itu wadal itu bahasa Indonesianya tumbal, banyak tumbal, banyak kejadian-kejadian aneh di tol Cipularang itu. Ada sosok misterius yang melintas di tol Cipularang, ada mobil ambulan yang mengedipkan lampu, sehingga banyak yang kecelakaan di situ dan banyak korbannya. Dan jangan sampai seperti itu ucapan dari sang Kuncen ya. Dan hati-hati juga kalau misalkan nanti dilanggar, urusannya juga sama dengan nyawa, dengan tumbal, dan akan terjadi kejadian-kejadian aneh. Ya udah, saya langsung menyanggupi dan memberikan uang mahar sebesar 2,8 juta. Setelah itu Kuncen lalu mengajak saya untuk jalan naik ke Gunung Hejo. Di dalam perjalanan pun sudah terdengar bisikan-bisikan, suara-suara makhluk halus seperti suara-suara perempuan, kuntilanak, suara buta ijo, serigala dan lain sebagainya, yang memang untuk menghambat perjalanan saya menuju ke situ. Tapi saya terus berjalan ke situ. Setelah itu sampai ke gua yang kedua, gua yang sudah dipilih. Setelah sampai ke gua yang dipilih, kata Kuncen itu saya mesti menginap 3 hari 3 malam. Kalau misalkan dalam 1 hari gagal, berarti gagal. Kalau misalkan 1 hari sudah melewati tapi di hari kedua gagal, berarti sama gagal. Tapi kalau misalkan di waktu 3 hari itu lolos, ya saya langsung diberikan keajaiban, apa yang diinginkan akan diberikan. Setelah itu saya melaksanakan ritual di dalam gua yang kedua itu. Setelah melaksanakan ritual, saya ditinggal sama Kuncen. Saya ditinggalkan Kuncen, saya sendirian. Dan di malam pertama itu sudah banyak ular yang datang menghampiri saya. Emang ritualnya seperti apa? Tapi kan ritualnya itu ditinggal, jadi kita bertapa. Kita bertapa, jadi ada gangguan-gangguan yang mesti dilewati.
Jadi kalau misalkan kita meskipun ada ular, kita mesti bertahan dalam waktu 3 hari itu. Kalau misalkan kita lari, berarti kita selesai, kita gagal. Di hari pertama sampai malam banyak ular yang datang menghampiri seluruh tubuh. Saya udah nggak kuat, saya udah mau lari tapi nggak bisa. Jadi kayak yang ditahan gitu. Kalau misalnya bahasa Sundanya dicangcang, keikat lah. Saya minta tolong, nggak ada yang nyaut juga kan. Dan saya pasrah aja dari pertama sampai malam. Si ular itu terus ke tubuh, membelit ke tubuh, ke seluruh tubuh. Di hari keduanya si ular itu jumlahnya tambah banyak, semakin banyak, sehingga mata saya pun ketutup gitu. Dan saya pun sempat pingsan di situ. Saking gak kuatnya, tapi si ular itu tidak menggigit, hanya mengikat seluruh tubuh saya untuk tidak bisa kemana-mana. Jadi dari yang kedua itu si ular tambah banyak, semakin banyak. Di dalam hati, mungkin saya akan mati di sini. Mungkin saya yang jadi tumbal di sini. Dan setelah itu hari kedua lewat, ketemu hari ketiga. Di hari ketiga itu ular itu semakin banyak dan semakin besar. Setelah seluruh tubuh saya dibalut dengan semua ular-ular besar itu sehingga ketutup, datanglah sosok perempuan cantik, ya pakai gaun putih dengan mahkota ular. Dia adalah ratu ular. Lalu si ular-ular tersebut yang tadinya menyelimuti saya hilang dengan seketika, dan saya di situ dengan ratu ular mulai ada perjanjian, dan kita pun di sana sempat berhubungan intim. Setelah itu pagi-paginya si Kunjan itu datang. Kunjan itu datang lagi dan dia bilang, "Kamu lolos, kamu sudah boleh pulang. Nanti jangan kaget, setelah di rumah dalam 3 hari ini akan ada kejadian-kejadian aneh yang mesti dilewatin. Terus setiap pagi mesti menyiapkan sesajen di dalam kamar yang kosong. Jadi mesti disiapkan juga kamar yang kosong khusus saya dan ratu ular melakukan hubungan intim. Jadi seminggu sekali, setiap malam Jumat, dan setiap paginya saya harus menyajikan sesajen itu, buah-buahan setiap hari. Lalu setelah saya pulang, dalam waktu 3 hari itu setiap harinya ada kejadian-kejadian yang aneh di rumah. Saya ke kamar mandi, di kaca itu banyak darah di kaca, di lantai. Terus saya pergi ke kamar, sudah banyak ular di tempat tidur itu. Saya keluar lagi ke ruang tamu, itu ulat bulu itu berjatuhan. Padahal waktu itu rumah itu bersih, tapi si ulat bulu itu berjatuhan di mana-mana gitu. Saya buang-buangin, ada lagi. Selama 3 hari itu, selama 3 hari berturut-turut saya melewati dengan kejadian-kejadian misterius yang luar biasa di rumah sendiri. Lalu tibalah malam Jumat, di mana malam saya
dengan si ratu ular itu. Setelah tiba malam Jumat itu, kita melakukan hubungan intim. Asalnya saya masuk kamar tanpa lampu dinyalakan pun ratu ular itu sudah terlihat parasnya, putih, cantik, rambutnya panjang, seperti manusia-manusia biasa. Saya pun aneh, datangnya dari mana tiba-tiba sudah ada. Setelah itu kita melakukan hubungan, dia melakukan hubungan intim. Selama kita melakukan hubungan intim itu terdengar suara yang romantis banget, yang sebelumnya kalau misalkan kita hubungan intim dengan manusia biasa itu biasa-biasa saja. Tapi ketika melakukan hubungan intim dengan ratu ular, ada suara gamelan, ada suara musik-musik yang berirama lah, musik-musik yang romantis. Itu sampai pagi. Setelah pagi saya keluar kamar, itu langsung rezeki datang dari mana-mana, berkelimpahan. Saya mendapatkan uang waktu itu sampai 500 juta. Gede ya. Itu di hari pertama, dan kejadian itu setiap minggu. Setiap setelah saya melakukan hubungan intim, besoknya langsung dapat uang. Datang dari mana uang? Itu langsung ada di kamar, tinggal ngambil. Oh. Langsung disiapkan. Saya juga kaget gitu. Lalu saya bisa membayar semua hutang-hutang saya, semuanya. Saya membeli rumah, saya membeli mobil. Saya datang ke keluarga saya yang asalnya menghinakan saya, yang tidak menganggap saya. Saya kasih mereka sedekah, dan mereka pun menganggap saya keluarga. Secara terus menerus, setiap malam Jumat saya melakukan hubungan dengan ratu ular itu, langsung Jumatnya saya dapat uang lagi. Dan uang itu sudah siap di kamar. Tapi uang itu harus habis. Oh, harus habis. Iya. Jadi dalam 1 minggu itu harus habis. Kita habiskan, misalkan datangnya Jumat. Sebelum Jumat, Kamis itu harus habis. Entah kita mau beli apa atau ngasih ke siapa, uang itu harus habis. Setelah habis, nanti malamnya kita melakukan hubungan intim lagi, dan Jumatnya uang itu sudah nampak lagi. Lalu saya semakin kesini, udah sampai 2 tahunan menjalankan hubungan dengan ratu ular tersebut. Saya sudah merasakan terlena, sehingga dalam waktu malam Jumat saya lupa tidak datang ke kamar kita, ke kamar saya dengan ratu ular itu. Jadi saya melanggar pantangan. Setelah melanggar pantangan itu kontan. Jadi langsung besoknya dihabiskan semua kekayaan, harta, rumah, mobil. Dihabiskannya? Hilang. Hancur-hancuran aja. Oh. Karena saya tidak melakukan hubungan suami istri dengan ratu ular. Karena kan melanggar pantangan. Okay. Saya ingat kata-kata kuncian itu. Sekali kamu melanggar pantangan, akan banyak cobaan dan akibatnya. Oke. Hilang kayak kendaraan gitu, tiba-tiba hilang aja. Jalannya bukan langsung hilang, tapi
ada jalan lain. Tiba-tiba kecelakaan lah, tiba-tiba saya bangkrut lah, terus saya jual mobil, jual rumah gitu. Oh. Karena kan itu dalam wujud nyata. Lalu setelah saya melanggar, setelah semua hilang, banyak kejadian-kejadian di rumah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Jadi ular itu datang tidak hanya dalam satu kamar, tapi satu rumah. Itu kejadian terus menerus setiap hari. Saya ke kamar mandi, darah pun dari atas netes ke bawah. Saya sudah ketakutan, saya udah di situ, saya udah depresi banget. Saya sudah mau bunuh diri saja gitu, karena kan itu terornya sangat luar biasa. Dan saya ingat kata-kata dari Kuncen. Jadi kalau misalkan sekali saya melanggar, pasti akan ada akibatnya dan akan ada tumbalnya, yaitu nyawa. Saya berpikir mungkin saya akan mati karena dijadikan tumbal oleh Ratu Ura itu, dijadikan tumbal Gunung Hejo. Dan itu kejadian terus setiap hari. Ular berdatangan, darah-darah dan suara perempuan yang menjerit kayak kesakitan. Itu menjeritnya tuh luar biasa, kencang banget. Mungkin karena saya nggak datang, karena kalau kata manusia sakit hati ya, dia udah memberikan segalanya tapi saya melanggarnya gitu. Dan keesokan harinya saya bertanya ke tetangga, takutnya suara itu terdengar, suara jeritan itu terdengar ke tetangga rumah. Ternyata tidak, itu hanya saya yang mendengarkan. Lalu saya mencoba lagi untuk datang ke rumah Kuncen, karena saya dulu jadi tidak punya apa-apa. Saya ngegembel lagi, saya jalan kaki lagi ke rumah si Kuncen tersebut. Dan hari pertama si Kuncen itu susah untuk dihubungi, untuk ditemui. Hari pertama saya datang ke situ, Kuncennya tidak ada. Katanya lagi di Gunung Hejo. Saya datang ke Gunung Hejo juga tidak ada. Saya pulang lagi. Terus hari kedua saya datang lagi ke rumahnya, tidak ada lagi. Adanya di hari ketiga. Dan di hari ketiga saya datang ke Kuncen. Saya memohon maaf, saya meminta maaf, saya nangis, saya bersujud. Karena banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa saya setelah saya melanggar peraturan itu. Dan apakah saya akan mati dijadikan tumbal? Saya bilang seperti itu. Si Kuncen itu bilang itu adalah yang harus saya terima. Jadi bisa-bisa setiap hari kamu diteror terus dengan hal-hal mistis, dengan ular, dengan darah, dengan teriakan perempuan, dengan tangisan perempuan, dan lama-kelamaan nyawa kamu akan hilang dimanapun akan terjadi, katanya. Di situ saya ketakutan nyawa menghilang itu, karena kan apa yang saya lakukan itu sangat, saya jadi teringat saya sangat berdosa, saya dosa. Dan saya pun bertanya, apakah selain nyawa ada penggantinya?
tidak bisa. Tumbalnya itu nyawa. Ketika kita melanggar, maka taruhannya nyawa, tumbalnya nyawa. Terus saya bertanya lagi, apakah selain nyawa saya bisa digantikan dengan nyawa yang lain, nyawa orang lain? Bisa, tapi itu mesti bayi yang baru lahir, yang belum ada dosa. Setelah itu saya berpikir, apakah saya harus mencuri bayi yang baru lahir itu ya, atau kayak gimana? Karena hanya ada dua pilihan, antara nyawa saya atau yaitu tadi nyawa bayi yang baru lahir. Setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Di sana saya benar-benar merenung dan saya melaksanakan sholat tobat waktu itu. Dan tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari kakak saya yang sudah lama merantau di Palembang di bawah suaminya. Saya mendapatkan telepon bahwa kakak saya mau ikut tinggal di rumah saya karena dia sedang mengandung 9 bulan mau lahiran dan suaminya belum pulang. Kata saya, ya silahkan saja datang ke rumah. Dan 3 hari kemudian kakak saya datang dan memang itu benar-benar hamil ya, hamil gede. Lalu kakak saya melahirkan di rumah waktu itu, dan melahirkannya pun tidak di rumah sakit tapi di rumah. Dan setelah melahirkan bayinya itu ada kelainan pada saat bayinya lahir itu. Jadi si kakinya itu kecil, si tangannya itu kecil, dan bibirnya itu sumbing. Ya. Dan di kepalanya kayak ada tandanya gitu, tanda ular, agak bersisik lah. Lalu tidak lama keponakan saya itu meninggal langsung setelah lahir itu. Lalu saya kepikiran, apakah mungkin keponakan saya ini pengganti nyawa saya gitu, tumbal dari kelakuan saya, kejahatan saya, kebejatan saya. Jadi saya merasa bersalah banget sama kakak saya yang sudah mengizinkan lahiran di rumah saya. Mungkin andai kakak saya tidak datang ke rumah saya, tidak ikut lahiran di tempat saya, mungkin bayinya akan selamat dan saya akan mati. Tapi malah kakak saya harus kehilangan anaknya yang sudah lama dinanti-nantikan, anak pertamanya, dengan kondisi fisiknya yang tidak baik dan langsung meninggal dunia. Setelah itu tidak ada lagi teller yang datang ke rumah saya setelah bayi kakak saya meninggal. Setelah bayi kakak saya meninggal, sudah tidak ada lagi teller yang datang, dan saya pun meminta maaf kepada kakak saya. Saya berbicara jujur bahwa saya datang ke pesugihan dan ternyata di pesugihan itu ada tumbalnya. Tumbalnya itu karena saya langgar, yaitu adalah nyawa. Mungkin kalau misalkan kakak nggak datang ke sini, kata saya,
anak kakak akan selamat dan saya akan mati. Tapi kakak saya tidak pernah percaya dengan seperti itu mitos. Jadi memaafkan saya. Dan setelah itu saya pergi ke sebuah pesantren. Saya pergi ke sebuah pesantren. Saya di situ benar-benar pengen tobat, pengen memperbaiki diri saya, pengen hijrah, sebenar-benarnya hijrah. Saya mendatangi kiai di situ. Saya memohon maaf bahwa saya sudah menduakan Tuhan saya, yaitu Allah. Saya sudah datang ke beberapa pesugihan. Saya pun sudah banyak pasang susuk, dan waktu itu juga sempat dibilang kata teman saya itu raja susuk. Saya itu pengen diruqyah, pengen menghilangkan susuk-susuk, dan pengen benar-benar tobat. Dan kejadian yang saya lakukan, saya tidak ingin ketemu lagi, saya tidak ingin jumpa lagi, dan saya pengen benar-benar tobat. Lalu saya diruqyah itu sampai 24 jam. Jadi setelah diruqyah, katanya dibuang susuk-susuknya, lalu dimandikan, dibersihkan kembali. Setelah dibersihkan itu, saya malamnya mimpi ketemu ratu ular lagi. Jadi si ratu ular itu nyuruh saya untuk ke Gunung Hejo lagi, untuk pertemuan terakhir katanya. Di dalam mimpi itu dia memaksa untuk saya datang ke Gunung Hejo karena pertemuan waktu pertama kali di Gunung Hejo, dan dia ingin kita pisah di Gunung Hejo. Ya. Karena waktu itu saya sudah punya ustadz, saya mencoba untuk mencari solusi komunikasi, dan ustadz saya menyarankan untuk tidak ke sana. Karena kalau misalkan saya ke sana, pasti saya akan mati di situ langsung. Karena saya sudah melanggar, dan si ratu ular itu udah pengen bersama saya terus sampai mati selamanya. Dan sehubungan si ustadz saya itu sudah tahu juga alur cerita Gunung Hejo itu, karena kan petilasan banyak yang ke sana, ada yang juga gagal. Ini cerita ustadz saya, cerita guru saya, memang banyak yang ke situ tapi gagal. Tapi kamu kok bisa berhasil? Karena melewati rintangannya. Terus yang kejadian kecelakaan ternyata tidak hanya di Tol Cipularang katanya. Banyak juga yang melintas di situ yang dijadikan tumbal. Jadi dijadikan tumbalnya itu yaitu bukan sama Gunung Hejonya, tapi sama orang-orang pelaku-pelaku kayak saya yang melanggar. Jadi digantikan gitu. Jadi ketika si pelaku itu tidak mati, maka harus ada gantinya. Harus ada nyawa juga yang mati, yang meninggal. Kalau misalkan Tol Cipularang kan itu memang pelakunya Tol Cipularang, karena ada janji yang tidak ditepati, sehingga banyak yang kecelakaan di sana. Jadi saya pun meminta maaf kepada semua keluarga, ke semua teman-teman, terutama kakak saya atas kematian anaknya. Itu anak pertama yang dia nanti-nantikan.
yang mungkin kalau mati kita tidak ada yang tahu, tapi saya merasakan bersalah bahwasanya itu adalah pengganti nyawa saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan kedepannya kakak saya bisa punya anak lagi, dan kedepannya saya pun tidak lagi untuk berpikir mengambil jalan pintas, tidak lagi untuk datang ke Gunung Hejo atau ke tempat-tempat lainnya, karena memang yang namanya rezeki itu bisa dicari di jalan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman pribadi yang betul-betul ini pengalaman nyata, kisah nyata yang saya ceritakan waktu itu tahun 2021. Berarti Bang Jaka sekarang udah kerja? Sekarang saya udah kerja lagi, saya di Jakarta sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi semua hutang-hutang udah lunas semua waktu pas mendapat harta dari pesugihan itu, atau gimana? Iya, hutang-hutang sudah saya lunasi semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Oke. Nah, itu berarti waktu menyiapkan ruangan itu, mohon maaf Bang, ini udah berkeluarga kan? Waktu itu belum? Waktu itu saya sudah berkeluarga, cuman waktu itu istri lagi ikut dulu sama ibunya. Oh. Jadi di sana saya sendirian. Ya, di ruangan itu. Di rumah itu. Oke, nah ruangan itu dia khusus sendiri, apa layaknya kayak kamar biasa atau gimana sih? Ruangan itu selayaknya kamar biasa saja, cuman sudah disiapkan tempat tidur, pewangian, sama sesajen. Oke. Sesajen buah-buahan gitu. Nah, biasanya kalau setiap malam Jumat itu dia datang sekitar jam berapa? Di pertengahan malam. Oh. Setiap jam 12 malam sampai pagi. Sampai pagi. Sampai pagi. Berarti itu dari jam 12 malam sampai pagi itu berhubungan intim aja? Iya. Sambil mendengarkan musik, ada kayak gamelan gitu. Nah, maaf nih Bang Jaka ya, manusia kalau berhubungan badan dengan makhluk halus itu seperti apa sih? Apakah kayak sama kayak manusia juga atau gimana? Sama kayak manusia juga, cuman setelah selesai seperti tidak terasa apa-apa. Kita hanya merasakan waktu pada saat itu aja. Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan manusia lagi kan, sebelum, pada saat, dan sesudahnya itu sangat terasa lah. Oke, nikmatnya gitu. Tapi kalau dengan makhluk halus itu nikmatnya pada saat itu saja, karena kan kita mau tidak mau ada paksaan, dan setelah selesai itu dia hilang dengan sendirinya, dan kita seperti tidak merasakan apa-apa. Oke. Tiba-tiba hilang aja gitu. Hilang. Dan saya pun langsung keluar kamar. Dan nggak ada bekas apa-apa gitu di tempat tidur itu, nggak ada. Kayak sperma segala macam. Iya, nggak ada. Tapi sempat merasakan juga kalau Bang Jaka itu mengeluarkan sperma. Iya. Dan setelah selesai hilang, rapi lagi, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Terus yang Bang Firman lihat pada saat itu, si makhluk ini dia mengerang keenakan atau gimana? Iya. Sama aja kayak sama dengan manusia. Sama dengan manusia lagi. Oke. Pertama kali dia datang itu udah dalam keadaan tanpa busana. Dia itu datang pakai gaun putih, tapi tidak ada dalamnya. Hanya gaun yang tipis itu. Setelah itu dia membuka gaunnya,
Ya seperti manusia biasa kita adakan pemanasan dulu, Overplay kayak Iya. kissing gitu ada juga. ada. Lalu kita melakukan itu sampai pagi. Jadi kalau misalkan saya dengan manusia, sesama manusia kan pasti ada lelahnya. Pasti kalau misalkan sperma udah keluar ya sudah selesai. Butuh waktu lagi. Butuh waktu buat lagi. membangunkannya itu Iya. kan. Kalau ini enggak, sampai pagi tuh terus aja seperti itu. Oh. Karena mungkin kayak udah ke ini ya, apa namanya? Ada apa ya namanya itu, kekuatan lain gitu Iya. yang masuk ya. Karena kan memang seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hubungan intim dengan makhluk halus itu, jadi kita itu kebawa kekuatan, kebawa kuat lah gitu. Jadi Ya. mau sampai, jadi permintaan dia mau sampai jam berapapun kita ladenin, dan kita pasti kuat sesuai permintaannya. Oke. Dan itu nggak ada kayak mungkin ada keturunan di alam lain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Dan biasanya kan yang saya dengar dari banyak cerita orang-orang atau cerita narasumber kita ya, ada mereka berhubungan intim dengan makhluk halus dan mereka punya keturunan di alam jin gitu. Itu bisa terjadi. Cuman waktu saya dengan ratu ular itu memang kalau misalkan manusia hamil ini tidak gitu maksudnya. Tidak sampai hamil. Tidak sampai ada keturunan lah. Karena memang selama kita melaksanakan hubungan intim pun kita ngobrol biasa. Kita sambil ngobrol biasa gitu. Oke. Lalu setelah itu maksudnya uangnya ini tiba-tiba ada. Itu posisi uang itu muncul di arah mana? Itu setelah selesai hubungan, ratu ularnya itu hilang, saya pun keluar. Kan sebelumnya ngasih tahu nanti jam 7 pagi masuk lagi. Oke. Nah setelah jam 7 pagi itu masuk lagi, sudah ada uang itu. Dalam karung atau apa? Enggak, langsung gepokan aja gitu. Oh. Langsung gepokan, kita tinggal ambil. Oke, berarti Gunung Hejo itu dia ada di mana sih kalau kita ke Bandung, kalau dari Jakarta nih? Di Purwakarta, Oh di Purwakarta. di Darangdan Purwakarta. Dan banyak orang-orang yang ke sana buat melakukan pesugihan. Banyak, tapi ada yang gagal, ada yang berhasil. Tergantung mahar kali ya. Tergantung mahar dan tergantung bisa melewati ujiannya atau tidak. Kalaupun maharnya lebih gede tapi tidak bisa melewati ujiannya ya gagal. Karena itu kan ada 3 pilihan gua. Oke. Dan kalau misalkan pilih yang gua pertama itu sama genderuwo, Iya, berarti harus berhubungan juga sama genderuwo. tidak. Itu jadi tidak berhubungan, cuman Genderuwo kan laki. ya buta hijau gede gitu. Jadi kita mungkin setiap malam kita mesti melihat itu. Oh. Karena saya kan takutan ya. Jadi saya nggak bisa memilih yang gua yang ke satu. Iya, lebih enak milih yang enak-enak. Iya, Yang cantik walaupun asli rupanya wujudnya apa namanya, wujud siluman gitu iya. ya. Oke, tapi alhamdulillah ya sekarang Bang Jaka nggak balik lagi ke pesugihan itu, dan beruntungnya lagi masih terselamatkan nyawanya walaupun memakan korban ponakan sendiri ya. Iya, itu sih yang sangat disesalkan. Oke, ya jangan sampailah kita melakukan itu lagi ya. Jangan sampai kita mendoakan Tuhan juga Bang ya, untuk yang kedua kalinya. Berarti ini bukan untuk yang kedua kalinya sih sebenarnya, kalau ngeliat ngedengar cerita Bang Jaka ini udah berapa kali, ini yang keempat ya berarti, yang ketiga ya. Iya. Yang kedua di Purwakarta itu. Purwakarta di mana tadi? Yang pertama itu di pantai, Di pantai. yang di luar kota itu. Oke. Yang keduanya itu di Jogja. Jadi 3 tempat itu beda-beda kota. Gagal nyari lagi. Sukabumi, Jogja, sama Purwakarta.
Oke, Bang Jaka, dari sini ada yang mau ditambahkan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah? Silahkan Bang Jaka. Saya mau berpesan kepada semua penonton yang sedang menonton, dengan kejadian yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata. Untuk keluarga dan teman-teman saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk kakak saya. Dan jangan sampai teman-teman menduakan Tuhan, jangan sampai teman-teman mengikuti jejak langkah saya. Apapun masalahnya, apapun kebutuhannya, jangan sampai mengambil jalan pintas. Kita cukup berserah diri kepada Allah, kita just fokus on Allah saja. Insya Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita tanpa kita harus mendoakannya. Amin. Oke, Bang Jaka, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Jaka. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin rumahnya jauh dari studio Jejak Backpacker atau mungkin malu juga untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Jaka, terima kasih buat waktunya. Oh ya, mohon maaf, kalau kemaluan jin itu seperti apa sih sebenarnya? Sama aja kayak manusia? Ya sama aja kalau misalkan dirasakan pada saat itu. Oh, katanya ada yang menyamping gitu kalau saya dengar dulu. Ya maksudnya untuk bentuknya ya sama saja, Oh, cuman kan sama untuk persis. gayanya memang beda-beda. Oh, oke, paham. Soalnya dulu ada yang bilang, oh apa namanya, kemaluan jin cewek itu seperti ini. Katanya ada yang menyamping, beda sama yang manusia gitu. Dia ngadi-ngadi, jangan-jangan. Oke, sampai jumpa.